Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Rumah Kebun Channel. Hari ini Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2023. Saatnya saya akan melakukan panen daun bawang atau bawang daun ya teman-teman, dimana daun bawang ini sudah berusia kurang lebih 10 minggu atau 2 bulan setengah. Tetapi untuk skala rumahan seperti ini bisa saja ya teman-teman diambil kapan saja, tidak harus menunggu 10 minggu atau 2 bulan setengah. Sebelum masuk ke video selanjutnya, mohon bantuan dan dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Oke teman-teman, saatnya saya akan panen daun bawang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daun bawang ini rencananya nanti sore saya akan buat kudapan, yaitu martabak telur ya teman-teman. Jadi untuk edisi ini saya akan membuat martabak telur hasil dari menanam sendiri daun bawangnya. Panen daun bawang ini tidak saya cabut dengan akarnya ya teman-teman, dikarenakan nanti agar tumbuh kembali tunas-tunas baru pada tanaman daun bawang ini, agar proses menanam daun bawang ini berkelanjutan untuk kebutuhan di dapur ya teman-teman. Jadi untuk menanam daun bawang ini sangat mudah sekali, teman-teman juga bisa apabila mau menanam daun bawang di rumah. Bisa di polybag, kaleng bekas, ataupun di pot. Untuk panen daun bawang ini saya kira cukup ya teman-teman. Jadi saya ambil secukupnya saja untuk keperluan membuat kudapan, yaitu martabak telur. Setelah ini saya bersihkan dan saya cuci terlebih dahulu. Dan ini ya teman-teman daun bawangnya yang sudah saya bersihkan dan sudah saya cuci terlebih dahulu. Untuk tahapan selanjutnya yaitu saya akan membuat adonan kulit martabak telur ya teman-teman, dimana di sini sudah terlihat bahan-bahannya. Pertama, tepung terigu 500 gram. Selanjutnya yang kedua yaitu 1 sendok mentega. Kemudian di sini ada setengah sendok teh yaitu garam dan penyedap rasa. Selanjutnya air sebanyak 100 ml. Biasanya menggunakan air 100 ml untuk 3 adonan kulit martabak telur ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada minyak goreng. Minyak goreng nanti digunakan secukupnya saja. Oke teman-teman, kita langsung saja cara pembuatannya. Di sini kita masukkan yaitu garam dan penyedap rasa ke dalam air. Selanjutnya diaduk hingga larut sampai merata. Setelah dikira cukup larut, saya simpan terlebih dahulu airnya. Selanjutnya ini ada tempat ya teman-teman yang berisi mentega, dan saya akan tuangkan di sini minyak goreng sebanyak 1 sendok makan saja. Selanjutnya saya campurkan dengan mentega ya teman-teman, kemudian saya aduk-aduk dan saya campurkan dengan minyak goreng. Setelah dikira cukup tercampur hingga merata, selanjutnya dimasukkan tepung terigu ya teman-teman. Di sini perlahan-lahan saja memasukkan tepung terigunya, dan jangan sekaligus dimasukkan semua, cukup disisakan setengahnya saja ataupun disisakan sedikit.
Selanjutnya dimasukkan air yang sudah dicampur dengan garam dan penyedap rasa. Di sini jangan seluruhnya ya teman-teman, air dimasukkan, cukup setengahnya terlebih dahulu. Dan kita mulai membuat adonan kulit martabak telur. Mengaduk adonan kulit martabak telur ini hingga kalis atau siap digunakan. Setelah menggumpal adonan ini, saya akan menggunakan tangan saja. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman, untuk membuat adonan kulit martabak telur ini karena membutuhkan tenaga yang ekstra. Tandanya kalau adonan kulit martabak telur ini sudah kalis atau udah siap digunakan seperti ini ya teman-teman. Kita tekan seperti ini. Apabila masih terangkat berarti belum ya teman-teman, belum kalis, dan harus ditambah lagi tepung terigunya. Setelah selesai, selanjutnya saya akan coba lagi ditekan-tekan ya teman-teman untuk mengetahui adonan ini sudah kalis apa belum. Ternyata sudah ya teman-teman, karena sudah tidak mengikuti atau sudah tidak nempel ke tangan. Selanjutnya saya bagi 3 untuk adonan ini. Setelah adonannya dibagi 3, selanjutnya saya akan masukkan kurang lebih 1 sendok makan mentega ke tempat ini. Kemudian adonan tadi saya pindahkan ke tempat yang hijau ini. Selanjutnya saya lumuri dengan mentega atau saya lapisi ya teman-teman. Nanti setelah ketiga adonan ini saya lumuri atau saya lapisi dengan mentega. Selanjutnya didiamkan terlebih dahulu kurang lebih 30 sampai 45 menit agar adonan ini mengembang. Alhamdulillah, proses pembuatan adonan kulit martabak telur sudah selesai. Selanjutnya adonan ini saya akan tutup ya teman-teman sampai menunggu 30 hingga 45 menit adonan ini mengembang. Dan saya tutup ya teman-teman adonan kulit martabak telur ini. Sambil menunggu 30-45 menit, saya akan mempersiapkan memotong daun bawang dan lain-lain. Setelah kurang lebih 30 menit, adonan kulit martabak telur ini siap digunakan. Dan terlihat ya teman-teman, adonan kulit martabak telur ini saya kepinggirkan terlebih dahulu dan saya akan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan martabak telur. Di sini saya akan menggunakan telur 4 butir saja ya teman-teman. Dan ini telur yang terakhir, yaitu telur yang keempat. Di sini saya menggunakan telur ayam ya teman-teman, tidak menggunakan telur bebek. Jadi menggunakan bahan yang ada saja.
Selanjutnya saya masukkan yaitu bumbu penyedap rasa. 1 bungkus saja ya teman-teman. Di sini dikarenakan lumayan banyak daun bawangnya. Selanjutnya saya kocok. Setelah dikira cukup mengocok atau mengaduk telur, selanjutnya saya tumpahkan ke daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kemudian setelah ini saya kocok kembali atau saya aduk-aduk kembali hingga merata dengan daun bawang. Setelah dikira cukup aduk, selanjutnya saya campurkan dengan irisan bakso ya teman-teman. Bisa juga dengan irisan sosis ataupun kornet. Dikarenakan adanya bakso, saya campur dengan irisan bakso saja ya teman-teman. Selanjutnya saya aduk-aduk kembali dengan irisan bakso agar tercampur merata. Setelah dikira cukup, daun bawang ini saya akan kepinggirkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan menyiapkan yaitu memproses adonan kulit martabak telur. Di sini ada penggilingan kayu ya teman-teman. Sebelumnya saya akan lumuri dulu dengan minyak goreng agar tidak serat dan supaya licin waktu memproses pembuatan kulit martabak telur. Dan alas ini saya lumuri juga sama dengan minyak goreng agar licin. Sebelumnya saya bersihkan juga ya teman-teman untuk alas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil satu ya teman-teman adonan kulit martabak telur ini. Selanjutnya saya tekan-tekan seperti ini. Kemudian setelah agak melebar, kita giling ke depan dan ke belakang hingga tipis yang disesuaikan. Selanjutnya ke belakang. Setelah itu ke pinggir, ke kiri dan ke kanan. Seperti ini ya teman-teman untuk proses pembuatan kulit martabak telur. Nanti untuk mengetahui adonan kulit martabak telur ini bagus atau tidak, apabila nanti setelah kita angkat ya seperti ini teman-teman. Apabila robek berarti kurang bagus, apabila tidak robek alhamdulillah berarti berhasil. Selanjutnya saya akan menyiapkan terlebih dahulu yaitu teflon yang sudah dipanaskan. Di sini terlihat minyak sudah panas ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan kulit martabak telur. Alhamdulillah kulit martabak telurnya tidak sobek. Berarti untuk pembuatan adonan berhasil ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan bahan martabak telurnya. Ini ya teman-teman, martabak telur dengan daun bawang hasil berkebun di rumah. Setelah dikira cukup bahan martabak telur ini, selanjutnya kulit dari martabak telur saya akan lipat. Kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk melipat kulit martabak telurnya. Selanjutnya kita tunggu sampai minyak panas dan kita tusuk-tusuk kulitnya seperti ini ya teman-teman, persis seperti abang-abang martabak telur yang ada di jalan. Kemudian saya akan siram-siram dengan minyak panas. Saya menggunakan sendok saja seperti ini, siram-siram sedikit-sedikit saja dulu. Setelah dikira cukup matang kulit martabak telurnya, selanjutnya saya akan balik ya teman-teman. Di sini apabila dibalik cukup
kaku ya teman-teman, jadi enak membaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan-lahan saja saya baliknya. Alhamdulillah berhasil. Dan ini ya teman-teman, martabak telur hasil karya sendiri. Proses selanjutnya seperti biasa, yaitu menusuk bagian atas martabak telur ini seperti ini ya teman-teman, agar nanti minyak panas masuk ke dalam martabak telur dan mematangkan adonan martabak telur yang di dalam. Setelah dikira cukup untuk membuat lubang pada martabak telur ini, selanjutnya yaitu menyiram dengan air panas menggunakan sendok saja. Bismillahirrahmanirrahim. Penyiraman minyak panas ini hingga kira-kira cukup matang saja ya teman-teman martabak telurnya. Setelah dikira cukup matangnya martabak telur ini, selanjutnya saya akan angkat ya teman-teman, dan saya langsung tiriskan. Selanjutnya ini yang sedang digoreng, yaitu adonan yang kedua. Selanjutnya, dan ini adalah yang sedang digoreng, adonan yang ketiga atau yang terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya saya akan memotong martabak telur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, proses pembuatan martabak telur ini dari panen daun bawang berkebun sendiri hingga menjadi kudapan seperti ini sangat menyenangkan sekali ya teman-teman, apalagi dimakan bersama keluarga dan dengan suasana cuaca yang cukup dingin ini ya teman-teman, apalagi sudah memasuki musim hujan seperti ini. Dan ini adonan yang ketiga atau martabak telur yang ketiga. Selanjutnya saya akan potong saja. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, yaitu proses dari panen daun bawang hingga pembuatan martabak telur seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.